untuk dalam persiapan, alhamdulillah saya tak pernah menjadi panitia ini. Baru sekali ini panitia yang memang luar biasa. Diundang jam 3 yang datang jam 1 Pak Ustaz. Begitulah antusias. Biasanya kalau diundang rapat itu jam 3 jam 3:30 datang. Tapi panitia sekarang ini diundang jam 3 untuk gotong royong, jam 1 sampai. Begitulah antusiasnya, sayangnya dengan Al Ustaz Abdul Somad. Marilah kita mendoakan Al Ustaz Abdul Somad, ya, Abdul Somad diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam menegakkan agama Islam di Pondok ini. Mudah-mudahan ini semua, saya tidak lama Pak. Yang penting kita Ustaz Somad ini penting. Ya kan? Nanti tenang-tenang ibu yang di depan, belakang, Pak Ustaz ini berjalannya di sini. Nah, bukan nampak semua. Siapa yang nak viralkan lah. Nah, gitu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembukaan untuk kedua panitia pelaksana luar biasa nih. Raja Menang, Raja Geritang, Raja Bersenjata Gempita Sakti. Sudah kita dengarkan sambutan yang lantang 2024 insya Allah calon wakil bupati. Ya, setuju? Hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, sambutan Wakil Ketua Badan Legislatif Republik Indonesia kepada Bapak Haji Abdul Wahid MSI. Majelis Kehormatan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sungguh enak ikan selangat. Ikan selangat dimasak di sampan. Jawaban salam kurang semangat, macam belum sarapan. Sudah sarapan belum Bu? Belum Pak Muhammad. Jam 5 datang. Panitia tak nyiapkan sarapan lu bayang Pak Muhammad. Tak payah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para guru, para habaib, para syekh, para ustadz, wabil khusus Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Somad, ya, yang hadir bersama kita hari ini, yang sangat cinta jamaah. Ini luar biasa, ibu-ibu ini dari jam 5 subuh. Ya Bu ya? Sudah sholat Bu? Alhamdulillah. Kecintaan kita kepada Ustadz Abdul Somad ini luar biasa. Ini bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak juga, ya, menjadi role model. Alhamdulillah, ini luar biasa. Masih ada anak-anak kita yang menjadikan Ustadz sebagai role model mereka. Alhamdulillah. Yang terhormat, yang kita hormati Kiai Haji Muhammad Lutfihar, orang tua kita di Kota Baru. Alhamdulillah sudah bersama-sama kita. Yang terhormat juga dan kita hormati Ustadz Junaidi. Ini ada dua Ustadz Junaidi sini. Ada Dr. Junaidi, ada Ustadz Junaidi Pak Ustadz. Kalau Dr. Junaidi senior saya, kalau Ustadz Junaidi guru saya Ustadz. Jadi ini ada juga ikatan Junaidi nampaknya Ustadz. Yang terhormat juga orang tua kami Bapak Kiai Muhammad Idrus Hashim yang membersamai kami dari Benteng ke sini. Alhamdulillah.
alhamdulillah beliau masih sehat. Yang terhormat para alim tadi, para ulama yang tidak saya sebutkan satu persatu, pejabat bupati, Pak Camat, Pak Kua, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang pertama, kami bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Masya Allah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, kami keliling bersama Ustadz Abdul Somad mulai dari utara sampai ke selatan. Luar biasa Inhil ini, mulai naik mobil, naik speedboat bus, sampai naik speedboat kecil. Beginilah Ustadz luar biasanya indra yang kondisi alamnya yang rawa, gambut, butuh keteguhan, keikhlasan para pemimpin untuk membangun Inhil ini. Betul tidak? Dengan kondisi seperti inilah Ustadz datang ke kampung kita dan alhamdulillah sampai juga di Kota Baru. Saya sebagai anggota DPR RI telah berjuang dalam rangka untuk memajukan dan membantu pemerintah. Alhamdulillah beberapa tahun 2023 kemarin kita sudah mendapatkan dana bagi hasil yang namanya sawit. Saya berjuang di undang-undang dan alhamdulillah tahun ini kalau nggak salah Pak ya yang terhormat juga Pak Dhani M. Nur Salam ya DPRD Provinsi Riau. Saya sudah berjuang dan alhamdulillah kalau tak salah Pak Muammar 56 miliar masuk di Kabupaten Inhil ini, terbesar se-Riau ya, terbesar. Mengapa saya buat undang-undang ini? Karena saya tidak mau bupati, gubernur mengemis-ngemis ke Jakarta meminta anggaran. Kalau sudah ada dinaungi oleh undang-undang, maka pemerintah tinggal menjalankan dan mengalokasikan mana yang jadi prioritas bagi daerah kita. Dan alhamdulillah hari ini juga nanti kami minta ke Pak Ustadz untuk meresmikan balai latihan kerja komunitas. Ini dibangun di sekolah-sekolah agama, MTS dan pondok pesantren. Kita harapkan bahwa anak-anak kita yang tamat dan lulus dari sekolah-sekolah agama ini bukan hanya paham dan memahami agama, paham dan memelihara akhlak, tetapi juga mampu bersaing dan punya skill di tengah-tengah masyarakat. Sudah 4 unit BLK se-Kabupaten Inhil ini yang kita bangun. Dan alhamdulillah juga hari ini saya menyerahkan 1 unit ambulan untuk masyarakat Kota Baru dan khususnya untuk Kecamatan Geritang. Tahun ini sudah 3 unit saya serahkan ambulan, yaitu di Kemuning dan di Kempas. Dan alhamdulillah hari ini saya akan serahkan 1 unit supaya bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih, ini saja ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan saya tidak bisa menjawab pantun yang banyak tadi Pak Muammar ya. Kalau Tuhan kalau Tuhan membuat janur, jangan lupa buat dari daun kurma. Saya siap saja jadi gubernur kalau ada fatwa ulama. Terima kasih. Wallahu a'lam ila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan ambulans secara simbolis oleh Bapak Haji Abdul Wahid kepada Pak Mujang selaku perwakilan tokoh masyarakat. Ambulannya ada di sana tuh. Ya, yang penyerahan ambulans secara simbolis. Terima kasih yang mengucapkan kepada Haji Abdul Wahid. Semoga apa yang diberikan beliau dapat bermanfaat bagi warga Kecamatan Geritang.
sudah lama niat dikandung, baru sekarang dikabulkan Allah. Ambil balu lalu diketuk-ketuk agar pintu dapat dibuka. Selama ini saya dengan Ustadz hanya di TikTok, tapi pagi ini alhamdulillah dapat bertatap muka. Takbir, takbir, takbir. Alhamdulillah masih semangat. Cangkul bukan sembarang cangkul, cangkul dibeli di tempat Pak Kamal. Ini Abdul bukan sembarang Abdul, Abdul sudah tingkat internasional. Baiklah, selanjutnya mari kita apa dulu? Sama lagi saksikan tausiah kajian spesial duha dan doa oleh Profesor Haji Abdul Samad LCMA. Majelis terhormat mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau Tuan pergi ke Makkah, tengoklah Masjidil Haram berkilau-kilau. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru ini menengok ambulan kuncinya hijau. Betul tak cakap saya? Betul katanya Pak. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Al-Mukarram Tuan Syekh Muhammad Idrus Hashim, murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Yang saya hormati keluarga besar zuriat keturunan dari Syekh Abdurrahman Ya'qub, seorang ahli ilmu falak. Ada seorang dosen yang menjadi dekan Fakultas Syariah di UIN Suska Riau, namanya almarhum Dr. Hajar Hasan, mendapat gelar Dr. S3 mengkaji ilmu falak Syekh Abdurrahman Ya'qub yang berasal dari kota kita. Hebat atau tak hebat? Para tuan-tuan guru yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Tak saya sebutkan sana, tak hafal. Mudah-mudahan kalau mereka masuk surga, saya tetap diberikan syafaat oleh ulama-ulama. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua IGGI, Ikatan Junaidi Internasional, IAAI, Ikatan Abdul Internasional. Di tengah kesibukannya, Bapak anggota DPR RI, Bapak Abdul Wahid. Yang ceramah ini Abdul, tiba-tiba maju duluan Abdul Wahid. Ini sudah melanggar kode etik. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Tapi menurut urutan memang beliau duluan, karena Abdul Wahid, kecuali Abdul Isnin. Bapak Muammar, kalau Tuan pergi berlayar melanglang buana, mendengar pujian Pak Muammar, hidungku mengambang sebesar terowongan Mina. Dipujinya, maka saya pegang hidung tadi, tup, coba. Hadirin hadirat, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat,
yang belum begini dan belum bersunat. Semuanya yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rapat jam 3, datang jam 1. Itu betul atau tak betul? Saya sudah menyaksikan sendiri di dalam jadwal acara di Tanah Lapang di Kota Baru ini jam 9. Jam 8 kami sampai, orang sudah penuh. Ini Kota Baru ini memang luar biasa. Saya, jangan tepuk tangan dulu, masih banyak lagi. Saya punya kenangan tersendiri dengan Kota Baru ini. Saya sampai ke Kota Baru yang ada di Kalimantan. Ciri khasnya pinggir laut ada ikan bersilang di tengah lapangan. Saya sampai juga ke Kota Baru yang ada di Sabah, Sarawak, Malaysia. Dan Kota Baru yang ada di Indragiri Hilir, inilah yang paling berkesan. Kenapa begitu? Saya ketika itu dari Pekanbaru ke Pulau Kijang, singgah sebentar di Kota Baru. Bukan pantun, memang perjalanan saya waktu itu. Saya mau ke Pulau Kijang malam-malam, singgah di Kota Baru, nyetir sendiri tahun 2012. Sekarang 2024, 12 tahun yang lalu. Saya pun masuklah ke Kota Baru sendirian. Sampai sebelum jembatan, jalannya itu batang pinang sama batang kelapa. Masuk bannya ke lubang, tanggal bemper depan. Itulah kenangan saya tentang Kota Baru. Tapi itu kenangan yang dulu. Sekarang Kota Baru jalannya sudah Masya Allah, semen hot mix. Tadi waktu lewat terkejut saya. Saya bilang, ini tol mana ini? Ini Kota Baru Pak Ustadz. Wow, amazing. Luar biasa Kota Baru ini. Perkembangannya luar biasa. Rumah masyarakatnya mewah-mewah, orangnya hebat-hebat. Mudah-mudahan ke depan semakin hebat dan semakin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sistem ekonomi ala Rasulullah dalam keadaan ekonomi yang semakin sulit. Sepanjang tausiah di Kota Baru inilah tema yang paling payah. Nabi Muhammad itu miskin apa kaya? Terserah mau bilang miskin mau kaya. Yang penting saya cerita dulu, boleh? Nabi ketika menikah dengan Khadijah umurnya 25 tahun. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, maharnya isruna bakarah, 20 ekor onta. Satu onta harganya 50 juta. Kalau 10 ekor 500 juta. 20 ekor 1 miliar. Anak muda umur 25 tahun nikah, maharnya 1 miliar. Kaya apa miskin? Mohon maaf, ceramah ini merusak harga mahar di Kota Baru. Bagi yang sudah nikah, kata ibu, menyesal lah aku. Dulu cuma minta mahar seperangkat alat sholat. Sekarang telekungnya tinggal tai lalat. Jangan pulang dulu Ustaz Junedi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak muda ayahnya tak ada, anak yatim 2 bulan dalam kandungan, Abdullah meninggal. Ibunya tak ada, 6 tahun umurnya meninggal. Tak ada ayah, tak ada ibu, susah. Tapi dia berhasil. Ini motivasi. Jangan berharap pada harta ayah, jangan berharap pada emas ibu. Bangkitkan motivasi bekerja. Tapi kalau hanya sekedar kerja, monyet pun kerja. Kalau hanya sekedar hidup, ayam pun hidup. Kerjanya lillahi ta'ala. Nabi berkurban. Berapa ekor kurban Nabi? Buka dalam hadis sahih. Saya tulis dalam 37 masalah populer.
Saya tulis dalam masalah 33 masalah kurban. Nabi berkurban 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta harganya 50 juta kali 100 ekor, hitung sendiri, meletup kalkulator. Jadi yang miskin itu Nabi Muhammad atau umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar. Tak usah diteruskan, sakit kali hati kita dengar. Tapi Pak Ustaz katanya mahar itu yang paling bagus, yang paling murah. Mahar itu gunanya kalau hidup terdesak, kalau rumah tangga sulit dan sempit, mahar bisa dijual untuk modal. Kalau mahar nikahnya seperangkat alat sholat, apa yang mau dijual? Tapi yang sudah nikah bukan berarti tidak sah. Jangan gara-gara ini nanti bapak balik, deh, nampaknya nikah kita kemarin bermasalah, harus pulang sekali lagi. Mengamuk nanti ibu nih sama saya. Betul bu? Betul kata mereka. Nikah dengan mahar alat sholat itu sudah selesai. Dapat pula saya video kemarin, ada dapat video pendek. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sekolah. Dapat videonya? Kalau belum dapat, nanti saya kirim ke grup WhatsApp. Saudara yang dimuliakan Allah, apa maknanya laki-laki menikah dengan perempuan ada mahar, sehingga itu apa? Modal usaha. Menikah laki-laki dengan perempuan, maharnya sebentuk cincin emas. Pertanyaannya, cincin emasnya punya laki-laki apa punya perempuan? Mereka tahu milik mereka. Nah kan dijawabnya perempuan, itu punya perempuan. Tapi karena ekonomi sulit, datang si laki-laki berkata, "Dek, masih ada mahar kita dulu. Itu punya aku. Untuk modal usaha kita. Nanti kalau untung aku bagi." Apa kata dia? "Bang, jangankan cincin mahar, nyawa aku kasihkan. Tapi kalau kau macam-macam." Betul bu? Awas kalian. Artinya apa? Ada yang bisa dijadikan sebagai modal usaha. Tapi Nabi SAW waktu masih lajang, masih muda, tidak pakai modal. Modalnya apa? Modal tenaga. Yang punya barang-barang siapa? Ada seorang perempuan kaya raya, wanita karir, namanya Khadijah. Khadijah punya barang-barang banyak. Anak muda yang menjual, anak muda yang berdagang, anak muda yang berniaga. Tak ada pakai modal. Ini barang punya ibu, punya bapak, iya, saya jualkan, nanti bagi hasil. Tapi Khadijah heran, setiap anak muda ini yang membawa berlipat-lipat keuntungannya. Akhirnya Khadijah bertanya, mana anak muda yang menjual barang ini kok lakunya hebat? Saya penasaran mau nengok macam mana wajahnya. Akhirnya ditunjukkanlah itu orangnya. Nabi pun keluar. Kalau difilmkan kira-kira lagu soundtracknya pas Nabi keluar, patutlah barang dagangannya laku, karena yang jualan orangnya kan. Andai saya ditawari sama produk jual susu minum kaleng pemberat badan, Ustaz Somad, tolong endorse produk saya. Apa produknya Pak? Ini air susu kaleng. Kalau diminum, insya Allah menambah berat badan. Jamaah dimanapun berada, Anda mau menambah berat badan, minum susu kaleng. Kata jamaah, aku sebetulnya tak percaya sama ustadznya. Macam mana lah dia percaya? Ditengoknya ustadznya kurus. Betul kan jamaah? Kalaupun betulnya lah kau kuatkan. Jaga juga hati ustaz juga. Saudara yang dimuliakan Allah, sesuaikanlah. Jadi apa? Pelayanan. Yang pertama modal. Kalau ada modal harta, tak ada modal harta, modal tenaga. Yang kedua pelayanan.
Kenapa toko mereka laku? Kenapa toko kita tak laku? Toko mereka dari jarak 3 km lampunya sudah menyala. Toko kita, di dalam toko itu pun barang tak nampak. Lampunya. Kadang penjaga toko itu macam hantu nampak. Allahu la ilaha illa qayyum. Kata, aku penjaganya, Pak. Kenapa orang mau belanja ke tempat mereka? Karena pelayanan. Begitu kita masuk disapanya, Bapak mau minum apa? Saya mau minum teh. Mau minum teh poci, teh pucuk, teh daun apa teh batang? Mau teh daun yang hangat kuku, hangat sekali atau hangat dingin hangat demam? Kau buat aja lah, banyak kali pertanyaan. Begitu kita belanja ditanyanya, ini ada sisa belanjanya, mau dikembalikan dalam bentuk permen atau mau didonasikan? Ada pelayanan. Nabi kalau berdagang berniaga dikasih taunya, ini barang yang bagus, harganya sekian. Ini kurang bagus, harganya sekian. Ini tidak bagus, harganya sekian. Dulu tahun 80-an kalau ustadz berceramah begini maulid Nabi, Nabi kalau berdagang begini, semua orang ketawa mengejek. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Sekarang toko jual buah di Pekanbaru yang paling ramai pembelinya yang menerapkan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini buah mangga paling bagus dari Jawa Barat. Harganya sekilo 70.000. Ini mangga yang dari Riau, harganya 40.000. Ini mangga yang agak busuk dikit, harganya 20.000. Ini jangan dibeli karena sampah busuk. Orang berlomba-lomba ke toko ini, kenapa? Karena dia tidak ditipu, karena tidak dibohongi. Dia tahu dia punya duit, dia beli yang mahal. Dia punya duit tak banyak, dia beli setengah kilo. Dia tahu ini kurang bagus, dia beli untuk jus, untuk macam-macam. Jangan sekali orang ditipu, setengah mati, sampai mati dia akan tobat. Aku tobat belanja ke situ, Pak Ustadz. Kenapa? Ku tengok dari kaca akuarium, dukunya bagus, pas ditendok yang busuk sama yang hijau. Ustadz kok tahu? Aku pernah kena. Ditengok dari jauh, mak, jauh, Allah. Duku besar, dekat, rupanya gambar. 10.000. Kita pun heran, masih ada duku sekilo 10.000. Begitu udah dekat, setengah kilo. Ibu pernah kena? Ternyata senasib kita. Orang kalau sudah kena sekali, sampai mati dia tidak akan percaya. Hubungan penjual dengan pembeli ada pada trust, kepercayaan. Yang pertama modal, yang kedua pelayanan, yang ketiga kejujuran. Tapi orang kita ini selalu berpikir tidak peduli modal, tidak peduli pelayanan, tidak peduli kejujuran, selalu menyalahkan Tuhan. Kenapa usaha kau begini? Inilah Tuhan ini tak adil. Aku sembahyang, aku puasa, dibuatnya susah. Ada orang kafir kaya raya. Karena dia berusaha. Allah mengasih rezeki ini macam ayam. Macam mana kita pagi mengasih makan ayam? Kita ambil padi, kita sebarkan. Mana ayam yang paling kuat cotoknya, itu yang paling dapat padi paling banyak. Mau ayam jahat, mau ayam kampung, mau ayam pop, mau ayam hutan, itu yang paling banyak. Maka ada istilah pepatah kita, jangan sampai rezeki dipatok. Bangun pagi. Sekarang saya tanya, di dunia ini siapa orang yang paling cepat bangun pagi? Ayam. Oh, ketawa takut dosa. Betul, ayam paling cepat bangun pagi. Ayam belum lagi kita bangun. Sekarang ada ayam yang tak pernah menengok matahari. Tak tahu dia cara berkuku. Kenapa? Karena ayam dibesarkan di dalam ruangan, hanya dikasih makan, tak tahu siang, tak tahu malam. Tuk 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 tuk. 3 minggu potong, disuntik makanan. Ternyata ayam itu setelah diperiksa, diekspor ke Jepang, diperiksa sama medis orang Jepang. Kata orang Jepang, ayam ini tak layak untuk dimakan manusia, dikasih ke buaya.
Itulah mengapa banyak laki-laki di tempat kita ini jadi memang kalau ceramah di tempat orang yang cerdas tuh nyambung aja dia memang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kenapa bisnis Rasulullah itu luar biasa? Dia tidak mikir berapa untungnya, yang dipikirkannya berapa zakatnya. Kalau Anda memiliki 85 gram emas, maka zakatnya 2,5%. Pertanyaannya, 85 gram emas itu berapakah sekarang? 1 gram emas kabarnya 1 juta berapa gitu. Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. 85 gram kali 1 juta sama dengan 85 juta. Memang kalau sedang kena panas nih payah ngitung memang. 85 juta bagi 12 bulan. 85 juta itu penghasilan setahun. Bagi 12 bulan, 85 juta bagi 12 sama dengan, kalau tuan ke Tanjung Katung jangan lupa membawa kawan. Kenapa payah berhitung? Karena jamaah belum sarapan. Udah makan tadi? Ada yang bilang belum, ada yang bilang udah. 85 juta bagi 12 bulan sama dengan 7 juta. Artinya apa? Menurut agama Islam, orang yang penghasilannya sebulan kurang 7 juta itu berarti mendapat zakat. Kalau mendapat zakat berarti masuk asnaf yang 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Standar pendapatan dalam Islam 85 gram bagi 12 sama dengan 7 juta. Tapi kalau melihat orang Kota Baru, ini kalau dilihat pendapatannya ini mungkin sebulan 100 juta. Amin. Dari aminnya macam tak yakin. Amin. Tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kita tinggal di tepi laut. Kota Baru tepi laut, tepi sungai, pesisir, dekat ke laut. Dipaksakan untuk berkebun, nggak bisa guys, nggak bisa. Dipaksa membangun rumah batu, tidak bisa. Saya sudah keliling melihat masyarakat. Negara terkaya di dunia Brunei Darussalam. Itu di tengah kota Brunei ada laut. Itu dibangun rumah kayu, bukan rumah beton. Rumah kayu namanya kampung air. Kampung air itu namanya kampung air karena masyarakatnya memang tinggal di air. Yang di air tak bisa ditarik ke darat. Semua yang di air ini kalau ditarik ke darat dia jadi jahat. Contohnya lintah, jadi lintah darat. Buaya jadi. Manusia ini bukan mesin. Mesin bisa dipindahkan. Sepeda motor dipindahkan dari Pekanbaru, pindahkan dari Jepang, bisa. Tapi manusia, dia punya pola pikir, dia punya gen. Nenek moyangnya dari dulu suku Bajo. Suku Bajo kalau mau dipindahkan ke kota nggak bisa, karena tinggalnya di laut. Dia mau menyelam, mengambil permata, mengambil ikan. Jadi kita kalau merubah masyarakat, bukan masyarakatnya itu kita robah. Jangan jadi nelayan, jangan nangkap ikan, pindah dari laut. Nggak bisa begitu. Biarkan dia di tepi laut, biarkan dia di tepi sungai. Bangunkan rumah kayu, buatkan ternak ikan. Anaknya sekolahkan. Sekolah kemana? Ke Unri. Fakultas apa? Fakultas peternakan ikan. Setuju? Tapi pemimpin kita tidak berpikir begitu. Orang-orang dari laut mau inilah pembicaraan kami selama hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Hari ini hari
Hari Ahad 4 hari kami berkeliling, saya dengan Pak Abdul Wahid. Mau dibawa kemana hubungan kita ini Pak Abdul Wahid? Kata Pak Abdul Wahid, ini nggak selesai dengan ceramah Ustadz Somad. Ini tak selesai dengan khutbah. Kita mesti ada kekuasaan. Sekarang beliau di parlemen berjuang. Bupati wali kota minta duit ke Jakarta, tak dapat duit. Kenapa? Orang Jakarta mau kasih, tak kasih. Kalau dia suka dia kasih, tak suka dia kasih. Tapi dibuatkan undang-undangnya. Semua perusahaan yang ada di Riau membuka PKS, pabrik kelapa sawit, tanahnya tanah Riau, udaranya udara Riau, hutannya dibakar, yang mati orang Riau kena asap megap-megap mati. Masa kita nggak dapat duit? Tanahnya tanah kita, minyaknya minyak kita, pipanya lewat di depan rumah kita. Kalau meledak minyak itu yang mati siapa? Kita. Tapi duit kenapa semangat kali Ustadz Somad pagi ini? Saya pun heran. Padahal kalau cerita tenaga baterai udah habis ini. Kenapa saya pun heran kok semangat? Baru saya paham. Tadi dikasih Syekh luar biasa. Anda mau semangat, sarapan Burasa. Kuasa pinjaman modal. Meninggal almarhumah emak saya tanggal 18 Maret 2019, tanggal 11 Rajab. Hari ini sudah masuk 9 Rajab. Besok hari Senin, hari Selasa 11 Rajab, saya akan mengundang santri di rumah baca Yasin untuk mengenang meninggal yang 5 tahun, 11 Rajab. Waktu dia meninggal, saya sedang di Pulau Madura. Di WA adik saya, emak meninggal mendadak. Malam itu dia bangun tahajud, habis itu dia sholat, setelah itu dia berzikir. Pas mau subuh sakit kepalanya, meninggal jam 6 pagi. Sebulan sebelum itu saya bawa ke kampung. Sampai di kampung kata dia, nanti kalau aku mati, tolong kuburkan aku di bagian kaki almarhum ayahku. Jangan kau bawa tempat lain, kuburkan aku di sini. Insya Allah mak. Rupanya cakap dia itu hanya sebulan saja. Maka begitu dapat kabar berita dia meninggal, saya bilang sama adik saya, tolong kau bawa jenazahnya ke dekat kuburan Mendiang Atuk. Kuburnya nanti di bagian kaki. Apa kata adik saya? Tak ada ambulan yang mau membawa, karena rumah sakit tak mau menanggung resiko dan seterusnya. Maka tadi waktu dapat ambulan, teringat saya peristiwa 5 tahun yang lalu. Begitu sulitnya untuk mendapatkan ambulan. Kenapa? Karena Ustadz Somad tak bisa mencari ambulan. Sekarang orang Kota Baru dapat ambulan. Selama saya tunggu dalam hati saya, beruntungnya lah orang Kota Baru dapat ambulan. Maka saya di mana-mana saya ceramahkan, kalau di kampung tidak ada ambulan, kumpulkan duit. Tapi saya kan bukan pejabat, saya ustadz, hanya mampu mengumpulkan. Judul lagunya dibisikkan jamaah, Pak Ustadz tolong penggalangan dana untuk ambulan. Apa lagunya? Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Masuk 2.000 perak. Tapi begitu dengan tanda tangan dan kekuasaan, ambulan dapat langsung. Allahu Akbar. Nah sekarang Bapak Ibu yang mau naik ambulan silakan.
Syaratnya 2, sakit mati. Saya ketika membentuk yayasan, saya katakan ke Ustadz Al-Nab Dinar, ketua yayasan, kita mesti dapat ambulan. Akhirnya datanglah satu orang kaya, Ustadz Abdul Somad. Ya Pak, saya akan memberikan ambulan. Siap Pak. Dia janji itu tahun 2020, sekarang udah tahun 2000, sampai sekarang tak ada ambulan tuh. Saya nih kalau korban PHP ini udah selalu. Tapi di Kota Baru langsung dapat ambulan. Kayaknya ada seperti gambar saya di ambulan. Banyak gambar saya tadi di jalan gini, ha. Masya Allah, tabarakallah. Iya Pak Ustadz Somad, kami bingung ini Pak Ustadz. Tanggal 14 Februari ini siapa yang mau kami pilih Pak Ustadz? Kalau Tuan ke pasar Keramat, jangan lupa membeli kain. Kalau sudah ada kawan Ustadz Abdul Somad, jangan pilih yang lain. Paham? Jelas? 5 yang mau dipilih tanggal 14 Februari. DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, DPRD Provinsi Riau, DPR RI, DPD, Presiden Wakil Presiden, kelima-limanya pilih kawan Ustadz Abdul Somad. Nanti kalau ada yang ngasih duit, ngasih amplop, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Apa pula setuju duit haram? Main setuju-setuju aja zaman. Setuju. Orang Kota Baru tak bisa disogok karena orang Kota Baru kaya-kaya. Tengok rumahnya besar. Tak tahu entah rumah siapa. Tengoklah kebun kelapa, sawit ada, karet ada, pinang ada. Tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh tak dapat lari. Pilih kawan Ustadz Abdul Somad, jangan kemana-mana lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pokoknya kalau ada apa-apa menjelang 14 Februari ini takbir. Kalau datang dia ke rumah kita merayu-rayu, ini gini. Allahu Akbar. Pagi 14 Februari melangkah dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Jalan, jumpa orang di jalan. Kau apa? Ini untuk kabupaten, ini untuk Allahu Akbar. Dikasihnya duit, ambil duitnya. Allahu Akbar. Siapkan plastik, ambil duit DPR, ambil DPR RI, ambil DPD, ambil duit kau ku ambil. Tapi untuk pilihan tetap bersama Ustadz Somad. Gak enak lah Pak Ustadz. Masa begitu Pak Ustadz? Saya kan udah berkawan lama. Mana dia tahu apa yang kau cucuk di dalam? Dari mana pula dia tahu? Diintipnya rupanya dari jauh. Masuk situ buka, tengok, cari kertas. Untuk yang DPR Pro Kabupaten, cari mana yang bilang, yang memuji-muji saya kemarin tuh. Itu dia. Pak Muammar namanya kan? Oh, cucu kan. Pas lubang hidungnya cucu kan. Tengok, untuk yang kertas warna kuning untuk DPR RI, tengok mana. Cari mana Abdul Muin, oh bukan. Abdul Somad, oh bukan. Ini dia. Oh ini Abdul Wahid. Cucu kan. Oh ya, habis itu keluar ditanya orang tuh, mana kau cucu tadi? Adalah, mau tahu aja. Saudara yang dibilang, tapi nggak enak Pak Ustadz. Kemarin dia udah datang ke rumah, dikasihnya amplop 5, disuruhnya saya bersumpah, wallahi tallahi billahi. Udah sumpah Pak Ustadz. Kau udah disumpahnya? Itu cara jebakan dia. Disangkanya kau bodoh. Balik. Gimana cara membalasnya Pak Ustadz? Kau puasa 3 hari. Puasa 3 hari selesai. Kasihnya 50.000, pas lah itu 15.000. Mana ada orang laku 50.000? Kalau ada di Kota Baru nih dikasih 50.000, 500.000 upel kecil. 5 juta Pak Ustadz, oh nanti dulu. Kalau lebih dari 5 juta, telepon Ustadz Somad. Assalamualaikum, dari Kota Baru kan? Apa yang terjadi di Kota Baru? 500 juta Pak Ustadz, haram. Kita bagi 2 Pak Ustaz. Sekali haram tetap. Jangan mau jadi lembu cucuk hidung. Tahu lembu cucuk hidung?
Ditusuk hidung, ditarik kita kemana-mana. Jangan jadi mulut tersumbat air. Tahu mulut tersumbat air? Kalau sudah mulut tersumbat air, payah bercakap. Nomor berapa Ustaz? Kita manusia merdeka, bukan hamba harta, bukan hamba kuasa. Kita hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus itu adalah hamba yang dinisbatkan ke Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Wahid, Abdul Somad. Jelas? Putus tiang bendera. Saking kuatnya tausiah ini. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslihi zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Padahal tak pernah kami latihan. Bisa pula sejalan dengan grup hadroh Kota Baru. Memang kalau udah sejiwa tuh begitu ternyata. Namanya soulmate. Soul artinya jiwa, mate artinya satu. Soulmate sejiwa, merasakan sama-sama kepanasan. Kalau bapak di sana panas, aku pun di sini panas juga. Kalau kalian di sana berdiri, saya pun di sini berdiri juga. Bedanya kalian cuma berdiri, aku bercakap lagi. Kalian cuma berdiri. Orang Kota Baru ini memuliakan ulama, memuliakan ustadz, memuliakan tuan guru. Jangankan ustadz, burung aja dibuatkan orang tuh rumah walet. Ada peluang nampaknya sarang walet. Daripada walet itu tak jelas kemana-mana, sarangnya dijual. Yang penting halal. Pak Ustadz, sarang walet itu haram. Di mana letak haramnya? Karena waletnya mengganggu orang. Loh, ayam kalau mengganggu jadi haram dia. Lain hukum mengganggu, lain hukum ayam. Ustadz Somad, tolong nanti ceramahkan. Apa isi ceramahnya? Jangan sampai warga masyarakat melepaskan sapi dan kambingnya karena menginjak tanah saya, akhirnya tanahnya padat, gak bisa ditanam lagi. Bapak kalau mau ngasih pesan ke masyarakat, jangan main sindir-sindir. Bawa parang panjang, datang ke rumah dia, sapi kau kalau tak kau tahan, kau tambat, ku potong jadi sapi kurban. Jangan aku suruh nyindir-nyindir. Saya ini bukan ustadz yang bisa dipesan-pesan. Ustadz Somad, tolong nanti pas ceramah jangan bicara masalah jilbab. Kenapa? Karena kepala dinas bininya belum berjilbab. Mana bisa main pesan-pesan gitu? Langsung saya ceramahkan, siapa yang bininya tak berjilbab, di neraka jahanam lakinya. Langsung jadwal saya dicoret. Nak coret beberapa bulan, habis itu diundang lagi. Loh, kok diundang lagi? Kabarnya udah dicoret. Alhamdulillah Pak Ustadz, istri kepala dinas sudah mati Pak Ustadz. Ustadz, tolong pesankan nanti ke jamaah Pak Ustadz. Apa pesannya? Ada jamaah kita sudah nyumbang 300 juta untuk masjid Pak Ustadz. Terus ditariknya lagi Pak Ustadz. Tolong Ustadz ceramahkan bagaimana hukumnya orang yang narik sumbangan. Al-aidu ilal hibati kal kalbil ladzi ya'udu ila qayhi. Orang yang mengambil sumbangannya kembali seperti anjing yang menjilat muntahnya. Rapi-rapi saya sampaikan. Selesai tausiah,
Datang pengurus masjid, mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir itu nggak datang. Saya tak mau main sindir-sindir, to the point, langsung saja. Tolong jujur dan amanah, itulah janji Rasulullah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Perempuan yang amanah namanya Aminah. Aminah melahirkan anak laki-laki bergelar Al-Amin. Suara apa tuh? Tapi jangan nanti pulang ke rumah ibu ngomong, bapak ngomong sama ibu, patutlah anak kita tidak Al-Amin karena kau bukan Aminah. Ibu pun menangis. Ibu jangan nangis, Bu. Ibu kalau begitu kan melawan. Tapi aku gak tahu cara ngelawannya, Pak Ustaz. Ini ku ajari kan. Patutlah anak kita tidak Al-Amin karena kau bukan Aminah. Balas dia, anak kita tidak Al-Amin karena kau bukan Abdullah. Gimana Bu? Siap? Siap aja ibu. Hanya seorang ayah yang menghambakan diri kepada Allah, yang takut kepada Allah, bukan menjadi hamba harta. Jangan hambakan diri kepada kelapa sawit. Namanya siapa? Abdul Sawit. Yang lebih parah lagi di bawah itu siapa dia? Abdul Brondol. Kita ini sudah mulia, diangkat derajat kita menjadi hamba Allah. Kalaupun berdagang berniaga, doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, kaki kanan. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kenapa waktu doa keluar masjid minta rezeki? Kasih aku rezeki keluar masjid. Karena orang ketika keluar masjid buka toko, keluar masjid naik sampan, cari ikan, buka masjid, tanam sawit, buka masjid, tanam karet, buka masjid, tanam pinang. Hasilnya 12 kabupaten kota seprovinsi Riau, jamaah haji yang paling banyak dari Kabupaten Indragiri Hilir. Apa rahasianya? Saya ini orangnya jangan jawab dulu. Saya ini orangnya penasaran. Saya tanyalah pada tokoh masyarakat Indragiri Hilir, kenapa jamaah haji paling banyak itu dari Indragiri Hilir? Karena orang Indragiri Hilir orientasinya bukan rumah besar, bukan mobil besar, bukan duit banyak, tapi ingin ke Baitullah. Dia kalau nanam padi Pak Ustadz, tanam dibaginya dua. Ini kelapa, nanam padi, nanam sawit, nanam karet, nanam kelapa, bagi dua. Yang ini untuk makan, yang ini untuk ke Baitullah. Itu maka disampaikan Allah niatnya, innamal a'malu. Orang tempat lain tak begitu, dibaginya dua. Ini untuk makan, ini untuk berbini lagi. Beda sama orang berbini lagi, itu bukan salah. Kan gak salah kan Bu kan? Gak bisa juga orang ini dipancing ternyata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka niatnya karena Allah, maka Allah akan menyampaikannya insyaallah. Innamal a'malu bin, sesuai dengan niat. Mudah-mudahan kita semua sampai ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Anggap aja ini sekarang sedang manasik haji di Padang Arafah. Kalaupun tak sampai umur kita, paling tidak niatnya sudah sampai. Berapa banyak orang haji ke Baitullah tapi tak dapat pahala haji. Tapi betapa banyak yang tak jadi ke Baitullah tapi dapat pahala haji. Kenapa?
niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat kadang lebih baik daripada amalnya, tapi tetap store ONH. Kan kau udah bayar ONH, yang penting niat. Bayar ONH. Kalau jumpa sama kawan di bank, kau dari mana? Aku baru bayar ONH. Apa? Mendengar kawan bayar ONH, dia pula yang sakit jantung. Kau dari mana? Aku dari bank. Ngapain? Ngambil tabungan? Enggak. Terus ngapain? Bayar ONH. Mau berangkat haji? Ya. Tapi yang berangkat aku aja, biniku tinggal, anakku tinggal. Tak jadi aku pingsan. Kalau datang kawan kita berangkat haji, kita ikut senang. Jadi orang Islam itu kalau dia mencari ikan, kalau dia beternak, kalau dia berkebun, kalau dia bertambang, niatnya mau ke Baitullah, niatnya mau bangun masjid. Doakan supaya anak-anak saya nanti membangunkan masjid, nama masjidnya As-Somad. Sampaikan itu, berawal dari mimpi, lama-lama menjadi kenyataan insyaallah. Amin. Bayangkan berdiri masjid apa namanya? Masjid Fatimah. Karena kebetulan nama ibu Fatimah. Masjid apa namanya? Masjid Khadijah. Karena kebetulan nama ibu Khadijah. Masjid apa namanya? Masjid Ngatiem. Kebetulan dia orang Jawa. Masjid Uni Fulan. Kebetulan dia orang Minangkabau. Mau orang apa? Mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Bugis, mau orang Banjar, mau orang Melayu. Kita semua akan kembali kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya Ustaz Somad besok di Kota Baru itu masyarakat tidak berapa banyak, karena kabarnya lapangan sepak bola itu sudah berubah menjadi akuarium. Mana yang katanya lapangan sepak bola becek lalu membuat orang dari Kota Baru tidak datang. Orang Kota Baru tak peduli mau becek mau apa, buktinya menyemut datang manusia macam padang Arafah. Kalau ada tuh. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan panitia yang sudah bersusah payah membuat acara ini disampaikan Allah segala niat baiknya. Semua jamaah yang hadir ini keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum jumpa jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin itu yang belum nikah aja. Ini anak udah 3, amin. Dia tak tahu bininya nengok dari jauh. Awas kau balik. Balik ke rumah nanti, kenapa kau bilang amin tadi? Bapak nanti kalau digitukan ku kasih tahu jawabnya. Kalau ibu marah, kenapa kau bilang amin tadi? Untuk anak kita mah. Apa kata si ibu? So sweet, Pak. Kapan lagi kalian tidak bermesra-mesra dengan ibu-ibu ini? Ya kan, Bu? Perempuan itu tidak minta rantai, tidak minta sawit, tidak minta karet, tidak minta duit. Dia hanya ingin minta perhatian dari kalian, Besti. Makanya Nabi Muhammad SAW itu memilihkan kata yang indah untuk Aisyah. Tak ada dia panggil ya Aisyah, enggak. Apa kata dia memanggil? Ya wahai engkau yang kulitnya putih kemerah-merahan kalau kena cahaya matahari. Macam orang Kota Baru inilah. Pak Ustaz, ya. Nanti kalau aku pulang ke rumah, boleh ku panggil istriku ya Humairah? Boleh. Balik dari sini, ya Humairah. Tapi dia hitam, Pak Ustaz. Ya enggak apa-apa. Apa salahnya menyenangkan hati dia? Kenapa terlalu jujur? Itu jujur begitu balik nanti ke rumah, ya Hajar Aswad. Balik ke rumah berpantun lah. Bang, aku udah minum jus bengkoang 3 minggu kok nggak putih-putih ya. Hitam-hitam si tampuk manggis. Dia pun dah mulai senyum-senyum. Kau hitam bertambah kudis. Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam ku pandang. Bang, aku udah pakai skincare kok nggak putih juga ya. Kau tahu orang Amerika, kau tahu orang Eropa, kau tahu orang Jerman,
Mereka datang naik pesawat ke Pulau Bali, berjemur di pantai supaya kau belum berjemur udah hitam. Aku nikah sama kau nih karena hitam kau itulah. Begitu cara menyenangkan dia, Pak. Setuju? Suami yang baik-baik inilah yang akan membukakan pintu rezeki, karena istrinya berdoa, ya Allah bukakan pintu rezeki, karena dia yakin dan percaya kalau rezekinya berlimpah itu akan baik untuk keluarga dan umat, untuk anak sekolah bisa terbang jauh memandang dan akan kembali ke kota baru insyaallah. Amin ya rabbal. Ini kadang bapak-bapak laki-laki suami-suami ini kalau sama kawan, manisnya. Bawa kawan ke restoran, minum jus pokat, jus timun, jus mangga semua. Begitu ada satu yang tumpah, tenang bro, kita pesan satu lagi. Tapi kalau bininya yang tumpah, kemana mata kau tadi? Ini tidak ada di Kota Baru. Jangan dibuka, Bu, jangan dibuka. Padahal nanti kalau terbujur di rumah sakit, terbaring di ruang ICU, yang menemani adalah istri, yang menyuap makan datang kawan-kawan itu semua, datang rupanya kawan mancing itu semua, istri itulah yang menyuap. Bang, coba kalau dulu nakal, apalagi muka bininya sebelah hijau sebelah biru, nah disitulah kesempatan hari pembalasan. Kau dulu sombong kan, udah sakit tak mati-mati lagi. Mereka inilah yang akan membisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Kalau baik, tapi kalau tak baik, apa bisikannya? Mana surat tanah? Tapi laki-laki yang sombong, yang jahat, yang nakal, yang KDRT itu tidak ada di Kota Baru. Dulu memang pernah ada tapi udah mati. Ini yang ada nih orangnya soleh-soleh, baik-baik semua. Kelihatan dari tatapan wajahnya. Setia, baik. Kan antara suami setia dengan penakut itu kan sulit dibedakan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Abdul Somad tidak ingin merusak kemesraan Bapak Ibu. Saya mau kalau bapaknya baik, ibunya baik, ngobrol, terbukalah pikiran untuk membuka usaha. Ibu jaga anak di rumah, bapaknya bekerja beraktivitas. Maka ada yang tidak bisa dibayar dengan uang, yang tidak bisa udah jam 10. Astagfirullah. Tadi saya berdiri jam 9. Tak ada saya tengok jam. Rupanya udah jam 10. Saya tadi menduga waktu kami mundur ke belakang karena panas, ini nampaknya setengah jam aja cukup ini. Begitu saya ngomong, rupanya udah 1 jam saya ngomong. Rupanya kalau kita ngomong di depan orang yang hatinya bersih itu sebentar terasa ngomong itu. Luar biasa masyarakat Kota Baru. Kira-kira kalau saya ceramah sejam lagi masih sanggup? Bapak Ibu masih tahan mendengar? Saya tak sanggup. Dari mulai hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, ini hari Ahad, 1 hari 3 titik, pagi, siang, malam, pagi, macam makan obat. Sampai hari yang terakhir ini pertama, habis ini nanti kedua, habis itu nanti ketiga, baru kami pulang ke Pekanbaru. Habis itu setelah itu ke Brunei Darussalam, habis itu pergi ke Malaka, habis itu pergi ke Medan. Jadi Ustaz kapan istirahatnya? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Beb. Bersama kita di lapangan. Tahu saya bola itu mana tiang gawangnya? Bersama kita di lapangan sepak bola Kota Baru, bersama pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Waktu nanti kita berkumpul di padang mahsyar, panas semua. Ada orang yang tak kepanasan karena bernaung di bawah singgasana arasy Allah.
Lalu kemudian siapa orang itu? Al-mutahabbuna bijalali, orang yang berkasih sayang karena Allah. Ini hadir nih karena Allah atau karena yang lain? Ada yang hadir nih karena dikasih sembako? Ada pembagian surat tanah? Enggak ada. Tapi pembagian ambulan Pak Ustaz, enggak ada yang mau naik ambulan. Ini semua yang datang ini karena la ilaha illallah Muhammadur. Setengah mati mengumpulkan orang, sekarang orang tak mau datang. Betul. Tapi di Kota Baru semua datang karena Allah. Aku bersaksi ya Allah ya Rasulullah, sebagaimana kami bersama di sini, samakan jugalah kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Syekh Abdurrahman Ya'qub, bersama Syekh Abdurrahman Siddiq, bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mana grup Adroh? Oh ada. Saya heran tadi kok nggak ada orangnya, ada suaranya. Dan tadi saya cari-cari, besar kali foto saya dibuat panitia. Masya Allah, lengkap semuanya. Tolong saya minta tolong ke panitia, habis acara ini foto ini tolong disimpan. Jangan kalian buat jadi penutup WC di tepi sungai. Hah? Soalnya banyak saya tengok beberapa baliho dipasang tepi sungai penutup WC itu tulis pula coblos nomor gitu. Luar biasa. Apalah kesan Ustadz menengok foto ini? Yang saya terkesan, perasaan saya baju ini aslinya tak hijau ini. Begitu sampai di Kota Baru ini menghijau semua. Dan memang kita disuruh selalu menengok warna hijau. Warna kubah makam Nabi warna hijau. Warna karpet Taman Raudhah warna hijau. Orang di surga pakaiannya baju warna hijau. Cincin Ustaz Abdul Somad batunya warna. Ibu-ibu yang pakai jilbab hijau, Masya Allah. Yang warna lain juga bagus, bukan tak bagus, semuanya bagus. Tapi yang lebih bagus warna, tak ada saya nyebut gitu. Jangan berkelahi hanya gara-gara pesta demokrasi. Semua ini adalah kebahagiaan. Kalau ada orang ngejek-ngejek, dia diam aja. Kalau ada orang memburuk-burukkan, diam aja. Membalasnya kapan? Nanti 14 Februari. Cucuk. Bawa paku dari rumah. Kalau tak ada paku, pakai cucuk sanggul. Saudara yang dimuliakan Allah, di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemimpin yang adil dan amanah. Mudah-mudahan Indonesia ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. Berikan kami keselamatan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa'afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa bekerja mencari nafkah yang halal. Wadiyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami menurut tuntunan Quran dan Sunnah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati ya Allah. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut.
ringankan kami waktu melewati sakratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah kota baru ini negeri yang aman dan damai. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah, bukakan pintu rezeki, pintu nikmat, pintu barakah untuk kota baru ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Wakil rakyat DPRD Kabupaten Inhil, wakil rakyat DPRD Provinsi Riau, wakil rakyat DPR RI yang kami kirim ke Senayan, DPD dan Presiden Wakil Presiden, orang yang takut kepada Engkau dan sayang pada kami ya Allah. Allahumma rzuqna al-istiqamah ala syariatil gharra, berikan kami istiqamah, anak-anak kami semuanya jangan sampai ada yang lari dari ajaran Islam. Allah mawaffiq ulata umurina, para pemimpin kami tundukkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di ujung jari mereka. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir ini ya Allah. Wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami di surga jannatul firdaus bersama sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak-Bapak duduk sebentar di panggung terlebih dahulu. Kalau batangku ini susah dipanjat, ranting saja lenturkan. Sudah kita tausiah Ustadz Haji Abdul Somad, semoga dapat diterapkan dalam kehidupan. Tinggi-tinggi si burung kapas, mati ditebang sampailah putus. Maafkan kami ini Ustadz berpantun dengan kertas, karena jantung kami sedang meletus. Sedang masak si gulai ikan dicampur dengan ajinomoto. Kalau memang nanti Ustadz mengizinkan, nanti mungkin bapak-bapak ada yang ingin berfoto. Batang duku setangkai tunggal tumbuh di dekat batang durian. Kalau ada salah dan janggal, mohon kami dapat dimaafkan. Dengan kami beritahukan kepada para jemaah kajian sebesar dunia, juga kita membuka stand Master Buku dari Ustaz Abdul Somad beserta tim yang berada di pintu di sebelah kiri panggung dan pintu keluar. Yang dekat panggung hijau itu ada stand, ada Master Buku Abdul Somad
Kita pakai jalan kaki tak? Mobil putih mana? Tempat kain boleh tak? Kain dinginkan dulu tak? Satu Nedi. Ya. Ustaz kan punya kawan di Ustaz Rasidin. Itu ada tuh. Ada.